Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 844. Bagaimana situasinya sekarang? Henry berhasil mengangkat separuh tubuhnya dari sofa dan bertanya pada Jasper. Mitch, si idiot itu, berkolusi dengan Conrad untuk mengangkut ratusan ton biji aluminium dari Harbor City hanya untuk menipumu. Jasper mengangguk dan berkata, sesuatu seperti itu. Henry mengutuk dengan tidak senang. Mengapa tidak ada yang membayar harga yang begitu mahal untuk menipu saya sebelumnya? Hanya perlu beberapa wanita untuk menipumu, balas Jasper tanpa ampun. Aku tidak suka mendengarnya. Henry menggeram kesal. Berhenti berteriak. Sakit kepalaku. Ini semua berkat pengaruh besar Laos. Keluarga Anda dapat mengetahui hal ini hanya dalam beberapa jam. Karena mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mempersiapkan pertunjukan yang bagus, akan sangat disayangkan jika kita tidak mengikuti penampilan mereka, bukan begitu? Kata Jasper penuh arti. Keesokan harinya, Conrad berinisiatif menelepon. Kali ini, Jasper setuju untuk menemuinya di suatu lokasi. Saya pikir kemitraan ini bisa berlanjut, kata Jasper sambil tersenyum sambil menatap Conrad yang duduk di seberang meja. Sebelum itu, saya punya pertanyaan. Apakah kamu tidak takut bekerja denganku akan membuatmu kesal ketika kamu memiliki permusuhan terhadapku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, Conrad berkata dengan acuh tak acuh, permusuhan dan bisnis adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika saya bahkan tidak bisa membedakan dengan jelas di antara mereka, lalu mengapa repot-repot berbisnis? Oke, Jasper mengangguk, tampaknya terkesan dengan jawaban ini. Bagaimana kemitraan ini akan berhasil? Mata Conrad berbinar ketika dia berkata dengan senyum tipis, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kami akan mendirikan sebuah perusahaan. Saya akan memegang 60% saham dan Anda 40%. Kami akan berinvestasi sesuai dengan rasio. Anda akan berkontribusi 2,3 miliar sementara saya akan membayar 3 miliar sisanya. Kepentingan yang menjadi milik perusahaan setelah itu juga akan dibagi menurut ekuitas. Jasper mengangguk dan berkata, tidak buruk. Ini adalah cara standar dan masuk akal untuk mendistribusikannya. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang industri mineral. Bagaimana dengan saluran penjualan? Jangan khawatir tentang saluran penjualan. Saya sudah menghubungi beberapa BUMN pertambangan. Segera setelah perusahaan didirikan, kami kemudian dapat menandatangani kontrak bisnis dengan mereka sebagai pemasok kami dan beroperasi sesuai dengan harga pasar. Dengan kata lain, Anda telah melakukan segalanya mulai dari eksplorasi hingga penambangan hingga penjualan dan saya hanya perlu membayar uang sebelum menunggu bagian keuntungan saya. Tanya Jasper. Conrad memandang Jasper dan bertanya dengan acuh tak acuh, kamu takut aku akan menjebakmu? Jasper tertawa. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan aku tidak takut? Aku tidak percaya padamu. Conrad menggelengkan kepalanya dan mengangkat alisnya, berkata, saya menjelaskan alasannya kepada Anda sebelumnya. Jika bukan karena dana yang tidak mencukupi, saya tidak akan membagikan ini kepada siapapun apalagi Anda. Saat ini, jika saya ingin 60% dari manfaat ini, saya harus membiarkan seseorang memiliki 40%. Selain itu, saya tidak punya banyak kandidat untuk dipilih. Setelah berunding untuk waktu yang sangat lama, saya pikir Anda adalah kandidat yang paling cocok. Jika Anda khawatir, maka saya dapat membiarkan Anda menangani aspek perwakilan hukum, manajemen, dan bahkan penandatanganan kontrak penjualan. Kalau begitu, aku bisa menendangmu keluar kapan saja. Kamu tidak takut akan hal itu? Tanya Jasper. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku tidak takut? Conrad membalas Jasper dengan kata-katanya sendiri. Aku tidak percaya padamu. Jasper tertawa. Saya akan bertanggung jawab untuk menyiapkan jaminan, kata Conrad.
Jaminan. Kami punya cukup uang. Mengapa Anda masih perlu menyiapkan agunan? Jasper bertanya, mengangkat alisnya sedikit. Sambil tersenyum, Konrad berkata, apakah menurutmu kita bisa menguangkan 3 miliar begitu saja? Saya tidak memiliki perusahaan terdaftar untuk menjadi pendukung saya seperti Anda. Saya perlu menempatkan seluruh ekuitas perusahaan sebagai jaminan. Pinjamannya setidaknya 2,5 miliar. Perusahaan kekurangan dana, dan tampaknya sangat normal untuk mengajukan pinjaman bank. Bab 845. Jasper tampak tenang ketika dia mendengarkan kata-kata Konrad dan berkata, saya pikir Anda akan membayar 3 miliar sendiri dan menyuntikkannya ke perusahaan, tetapi dari apa yang Anda katakan sekarang, saya akan menjadi orang yang membayar sejumlah besar uang. Uang sedangkan Anda tidak perlu membayar apa-apa. Konrad menjawab dengan tenang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apakah tidak cukup bahwa saya telah menempatkan seluruh tambang aluminium sebagai jaminan? Anda harus tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa kemitraan kami dapat berjalan dan pinjaman bank dapat disetujui adalah karena pada dasarnya, tambang aluminium ini ada, bukan? Jasper merenung sejenak dan berkata, saya perlu melakukan kunjungan lapangan. Tentu saja, Konrad setuju dengan mudah. Kita bisa pergi kapan saja selama kamu bebas. Saya tidak akan berada di sana. Saya tidak akan mengerti apa-apa jadi saya akan pergi ke sana untuk apa-apa. Saya akan mengirim ahli yang relevan. Saya hanya butuh sedikit bantuan dari Anda ketika saatnya tiba, itu saja, kata Jasper. Konrad menjawab datar, beritahu saya jika Anda sudah selesai mengaturnya. Saya akan siap setiap saat untuk melayani anak buah Anda. Jasper duduk tak bergerak di kursinya bahkan setelah Konrad pergi. Wendy datang tak lama kemudian. Setelah dia berdiri dan bertukar tempat duduk dengannya, Jasper memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk memesan makanan seharga satu meja. Konrad memiliki selera yang cukup bagus. Makanan di restoran ini cukup enak. Saat Jasper berbicara dengan Wendy, dia menyendokkan ayam favoritnya ke piringnya. Wendy berkedip ketika dia menatap Jasper, bertanya, bagaimana diskusinya? Jasper tersenyum dan berkata, itu berjalan seperti yang saya harapkan, tetapi ada juga beberapa kejutan. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Wendy saat dia menyampaikan detail tentang percakapannya dengan Konrad, memastikan untuk menekankan permintaan yang diajukan Konrad. Wendy memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, permintaan pinjaman tidak boleh disetujui. Bagaimanapun, siapapun yang bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman, bank harus menilai aset perusahaan. Setelah pinjaman disetujui dan menjadi pinjaman yang lewat jatuh tempo, bank akan mencari pemberi pinjaman dan perwakilan hukum, yaitu Anda dan perusahaan baru. Kedua belah pihak perlu membayar kembali pinjaman, tetapi Konrad Monty tidak perlu memikul tanggung jawab sedikit pun. Itu benar, kata Jasper tenang sambil meludahkan tulang. Disinilah skema Konrad berperan. Sepertinya dia memberi saya semua kekuatan, tetapi dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Dengan menjadi perwakilan hukum, saya akan dapat mengelola perusahaan. Namun, saya juga akan menjadi orang pertama yang disalahkan jika terjadi sesuatu pada perusahaan. Jika dia mengambil pinjaman sebesar 2,5 miliar dolar dan gagal membayar kembali, bank akan datang mencari saya, bukan dia. Wendy berkata dengan marah. Betapa hinanya dia. Kita tidak boleh membuat janji apapun padanya. Aku tidak menolaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya perlu mengirim beberapa profesional untuk melakukan penelitian lapangan dan dia berkata dia akan merawat mereka dengan baik, kata Jasper sambil tersenyum. Wendy berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa membuat kesalahan pada tahap kritis seperti itu? Jika dia sudah membuat banyak persiapan, tidak mungkin ahli Anda dapat menemukan apapun ketika mereka tiba di tempat kejadian. Mereka akan memberitahu Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Jasper mengangkat bahu dan berkata, aku tahu,
tapi aku hanya melakukan ini untuk menenangkannya. Wendy menatap bingung pada Jasper saat dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu rencanakan?" Jasper terkekeh dan berkata, "Rencana Conrad akan segera terungkap saat ini. Dia pertama kali mendapatkan biji aluminium palsu, yang dia gunakan untuk menipu dana saya dari saya. Semuanya akan tampak baik-baik saja pada awalnya ketika saya telah menginvestasikan cukup uang untuk mendirikan perusahaan baru. Kami bahkan akan membuat keuntungan besar. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tiba-tiba menemukan bahwa tambang tersebut telah kehabisan biji untuk ditambang. Dengan demikian, itu akan menyebabkan pelanggaran kontrak, dan perusahaan milik negara yang telah menandatangani kontrak dengan kami akan mengajukan gugatan kepada kami. Kemudian, pihak bank juga akan mengajukan gugatan bila pembayaran pinjaman tersebut telah jatuh tempo. Ketika itu terjadi, saya harus menelan kenyataan pahit karena harus membayar perusahaan milik negara untuk pelanggaran kontrak dan bunga bank atas pokok pinjaman, atau saya dapat menyangkal segalanya dan melawan pertempuran hukum yang panjang dengan kedua belah pihak. Namun, saya akan berada di pihak yang kalah tidak peduli opsi mana yang saya pilih. Adapun Conrad, dia akhirnya akan menjadi pemenang dengan 2,5 miliar dolar yang dia pinjam. Wendy menggertakkan giginya saat dia mendengarkan Jasper. Bagaimana bisa orang tercela seperti itu ada di dunia? Jasper, kita harus mengabaikannya dan membuat rencananya gagal. Aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun, tapi skema ini. Jasper memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya saat dia meletakkan stik drum di piring Wendy. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kami akan mengambil langkah demi langkah." Pada saat itu, Conrad sudah tiba di rumah. Dia sedang duduk di ruang kerja dan melakukan panggilan video dengan Kennedy yang berada di Harbor City. Semuanya sekitar 80% selesai pada saat ini. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Kennedy ketika dia mendengar apa yang dikatakan Conrad. "Tidak buruk. Saya tahu semuanya akan berjalan baik dengan Anda yang bertanggung jawab." Namun, Conrad menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pujian dan berkata, "Tuan Kennedy, kita belum bisa terlalu bersemangat." Bab 856. Kita harus menunggu dana Jasper diproses. Kennedy mengangguk dan berkata, "Baiklah. Seseorang tidak boleh tidak sabar jika ingin mencapai hal-hal besar. Aku akan menemani ayahku ke Amerika dalam 2 hari. Jadi, Anda akan melaporkan pembaruan apapun terkait masalah ini kepada Mitch." Conrad sedikit mengernyit ketika dia berkata, "Mungkin saya harus melapor langsung kepada Anda, Tuan Kennedy." Kennedy berkata dengan lembut, "Conrad, Mitch telah membuat kemajuan sejak terakhir kali. Kami sudah merencanakan semuanya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti instruksi yang saya berikan kepadanya. Tidak ada yang akan terjadi. Hubungi saya jika Anda membutuhkan keputusan sulit yang dibuat." Ketika Conrad mendengar itu, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah menutup telepon, sudut bibir Conrad melengkung ke atas menjadi senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bodoh. Sang ayah sama bodohnya dengan putranya." Kemudian, Conrad mengambil teleponnya dan memutar nomor lain. "Mulailah membeli saham Sena sekarang, dan ingatlah untuk mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Kali ini, saya akan menyalahkan Jasper dan membuatnya menderita kerugian terbesarnya. Siapa yang peduli dengan keluarga W. Langdon? Mereka hanya umpan bagiku untuk menggoda Jasper lain. Semua orang hanya akan menyadari bahwa mereka telah dibodohi olehku ketika aku mengungkapkan semuanya." Conrad tidak pernah menyangka akan membodohi Jasper dengan skema yang tampak begitu mahal dan rumit. Jadi, Conrad sejak awal telah meninggalkan keluarga Langdon dan mulai merencanakan rencananya. Menurutnya, akan lebih baik jika Jasper tertipu oleh skema ini, tetapi dia tahu kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Setelah berurusan dengannya beberapa kali, Conrad mengerti persis mengapa Jasper begitu menakutkan. Dengan demikian, dia tidak memiliki banyak harapan.
Dia menaruh lebih banyak harapan pada kenyataan bahwa dia diam-diam telah meninggalkan W. Langdons dan memiliki rencana lain yang diarahkan pada Sena. Conrad, yang telah melakukan penelitian menyeluruh pada Jasper, tahu bahwa Jasper akan segera disiagakan jika dia mengambil tindakan terhadap salah satu perusahaan yang dimiliki pria itu. Jasper memiliki kendali penuh atas perusahaan-perusahaan ini karena mereka tidak pernah terdaftar secara publik. Tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Sena adalah satu-satunya yang berbeda. Bagaimanapun, Sena telah terdaftar secara publik di Nasdaq Composite. Struktur kepemilikan saham perusahaan pasti akan menjadi struktur multikelas. Conrad tahu Jasper akan mempertahankan kendali yang kuat atas Sena, tapi dia tidak peduli. Dia tidak ingin bertarung dengan Jasper untuk Sena melainkan menyebabkan Sena benar-benar pingsan setelah dia selesai bergerak. Tidak ada yang tahu bahwa Conrad sudah mulai menetapkan harga saham untuk Sena. Dan itu adalah trik terakhir yang dia miliki. Oh, Jasper, kali ini, itu akan menjadi pertempuran akal di antara kita berdua. Di permukaan, saya menggunakan W. Langdons sebagai penutup untuk apa yang akan saya lakukan dalam kegelapan. Saya akan menarik permadani dari bawah Anda melalui Nasdaq Composite, katakan, bagaimana Anda akan menang kali ini. Tanpa kejutan, tim ahli di industri mineral yang dihubungi Jasper melalui Albert McGee tidak menemukan sesuatu yang luar biasa di Hill County. Setelah 2 hari penelitian lapangan, laporan yang disampaikan tim kepada Jasper menyatakan bahwa memang ada cadangan biji aluminium yang besar di kedalaman Hill County. Selain itu, biji ini bernilai miliaran karena kualitasnya yang tinggi. Satu-satunya downside adalah bahwa Hill County adalah tempat yang belum berkembang dengan kondisi yang keras. Sejumlah besar uang perlu diinvestasikan sebelum biji dapat ditambang. Jasper meletakkan laporan yang telah diserahkan para ahli dan memutar nomor John. Johan, ini aku. Haha, izinkan saya meminta maaf sebelumnya. Saya berada di Amerika sebelum ini dan memiliki banyak hal untuk diurus. Itu sebabnya saya tidak bisa tetap berhubungan dengan kalian. Kamu tidak salah, aku ingin meminta sesuatu darimu hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat bertanya kepada perusahaan Anda dan bank-bank besar lainnya di Provinsi Tenggara apakah Conrad Monty telah mengambil pinjaman besar yang bernilai jutaan. Ya, ini cukup mendesak. Saya tidak akan menelepon Anda jika tidak. Baiklah, aku akan menunggumu kembali padaku. Dalam waktu 1 jam setelah mengakhiri panggilannya dengan John, Jasper menerima pesan darinya. Conrad telah meminta pinjaman pembiayaan khusus sebesar 2,9 miliar dolar dari Bank Pertanian. Itu adalah pinjaman 3 tahun yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis, dengan jaminan berupa tambang aluminium yang baru ditemukan di Hill County. Pinjaman tersebut belum disetujui karena pemberi pinjaman belum ditentukan. Jadi, itu masih tertunda sementara Jasper dan Conrad menyelesaikan kontrak untuk perusahaan yang baru didirikan dan seorang ahli dari bank melakukan penelitian lapangan di tambang. Jasper, Bank Pertanian tidak hanya memandang pinjaman ini sebagai salah satu yang paling penting, tetapi bank-bank lain, termasuk saya, ingin mengklaimnya sebagai milik kami juga. Conrad memiliki banyak uang atas namanya, dan bank tidak khawatir apapun akan terjadi. Jumlah uang yang ingin dia pinjam sangat besar di Provinsi Tenggara. Ini akan menjadi kemenangan bagi siapa saja yang berhasil mengamankan kesepakatan. Karena kamu yang bertanya, biarkan aku menambahkan sesuatu yang lain. Pastikan tidak terjadi apa-apa. 2,9 miliar dolar adalah banyak uang, dan keributan besar akan terjadi jika sesuatu terjadi. Tidak akan ada yang bisa menanganinya. Kata-kata John berputar-putar di benak Jasper saat dia duduk di kantornya dan memikirkan banyak hal. Apa yang bisa dikonfirmasi sekarang adalah Conrad tampaknya memberi Jasper peluang besar untuk dipegang. Begitu dia mengambilnya, itu akan menjepitnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika itu terjadi, yang mendapat untung adalah Conrad, sementara Jasper harus memikul semua tanggung jawab. Setelah beberapa lama,
Jasper menelepon John lagi. "John, bantu saya menghubungi siapapun yang bertanggung jawab atas cabang Bank Pertanian Provinsi Tenggara. Aku ingin mentraktir mereka makan." Setelah beberapa menit merenung, Jasper memutar nomor lain. "Tuan Tua Hurlbut, bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini?" Jasper bertanya sambil tersenyum. "Ah, tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu apakah Anda dapat membantu merujuk saya ke beberapa orang. Saya ingin bertemu dengan kepala perusahaan pertambangan negara, seseorang yang dapat diandalkan. CW Company dan Monty Group akan berkolaborasi dan membentuk perusahaan baru. Perusahaan ini hanya memiliki satu tugas, yaitu fokus pada pengembangan industri pertambangan." Berita ini mengejutkan yang menyebar seperti kilat melalui seluruh kelas atas Provinsi Tenggara. Tidak ada satu jiwa pun yang mencoba mencari nafkah di Provinsi Tenggara tidak tahu bahwa Jasper dan Conrad adalah musuh bebuyutan. Mereka telah mengalami begitu banyak perselisihan sehingga Anda bisa menulis buku tentang mereka secara praktis. Singkatnya, keduanya hanya saling membenci. Namun, mereka bekerja bersama sekarang. Bab 847. Industri tempat mereka berkolaborasi tidak lain adalah industri mineral, di mana Jasper tidak memiliki pengalaman saat itu adalah tempat keluarga Monty berkembang. Kelas atas di Provinsi Tenggara lebih percaya bahwa Jasper telah membunuh Conrad atau sebaliknya daripada mereka percaya bahwa keduanya bekerja sama. Seolah-olah seekor kucing sedang bekerja sama dengan seekor tikus. Namun, berita itu sudah keluar sekarang dan tidak ada yang berani menyebarkan desas-desus yang melibatkan kedua keluarga. Itu benar. Sementara masyarakat kelas atas Provinsi Tenggara masih shock, perusahaan baru didirikan dengan gembar-gembor. Itu terletak di dekat proyek Sungai Southwest, yang secara resmi akan siap hanya dalam beberapa hari. Perusahaan ini terdaftar untuk beroperasi di lantai 6 hingga 8 menara Sungai Southwest. Baik Jasper dan Conrad menghadiri upacara pembukaan. Foto mereka berdua memotong pita dan berjabat tangan sambil tersenyum di depan kamera diterbitkan oleh semua perusahaan percetakan besar di Provinsi Tenggara. Itu juga dianggap sebagai foto paling menyeramkan tahun 2001 oleh masyarakat kelas atas di Provinsi Tenggara. Jasper segera mencari John setelah upacara pemotongan pita. John bergegas pulang kerja dan mulai mengeluh begitu dia masuk ke bar tempat mereka berencana bertemu. "Bapak, Jasper Line, tidak bisakah Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda katakan melalui telepon? Haruskah kita bertemu di sini? Bukan ide yang baik untuk membicarakannya melalui telepon. Saya baik-baik saja, tetapi Anda adalah orang yang berprofil tinggi. Saya tidak memiliki sarana untuk memberi kompensasi kepada Anda jika terjadi sesuatu pada pria yang memegang pekerjaan penting seperti Anda," kata Jasper sambil tersenyum. Saat keduanya semakin dekat, John dan Jasper perlahan menjadi kurang formal ketika mereka berbicara satu sama lain, tidak memperhatikan judul atau nada. John tidak memperlakukan Jasper sebagai multimiliarder, dan Jasper tidak memperlakukan John sebagai wakil presiden salah satu bank terbesar di negara itu. John memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melirik Jasper dengan curiga, berkata, "Dengarkan saja apa yang kamu katakan. Mengapa Anda datang mencari saya? Anda tidak mencoba untuk bekerja sama dengan saya dan merampok bank, kan? Saya tidak akan mengambil bagian dalam skema gila ini, tetapi Anda dapat melanjutkan." Jasper tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, "Apakah menurutmu aku perlu merampok bankmu? Seiring waktu, saya dapat dengan mudah mendapatkan uang sebanyak yang dimiliki bank di provinsi ini." John menahan senyum ketika dia berkata, "Itu hal paling menyedihkan yang pernah saya dengar dalam hidup saya." Setelah keduanya duduk, Jasper memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk menyajikan beberapa makanan pembuka saat dia berkata, "Terus terang, ini bukan sesuatu yang besar. Tetapi ini cukup mendesak, dan setelah banyak berpikir, satu-satunya orang yang dapat saya
Pikirkan yang akan melaksanakan ini secara efisien tanpa mengurangi kualitas adalah Anda. John berkata dengan berani, berhenti bertele-tele. Katakan padaku, apa yang kamu perlu aku lakukan? Bantu aku mendaftarkan perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman, jawab Jasper. Terkejut, John berkata dengan ragu-ragu, kamu bisa saja membayar perantara yang korup untuk mengurus hal-hal seperti ini dengan beberapa juta dolar. Itulah kenapa aku bilang itu bukan masalah besar, tapi apa menurutmu ada perantara yang bisa menyelesaikannya besok pagi? Jasper bertanya dengan putus asa sambil melemparkan sebatang rokok kepada John dan menyalakannya sendiri. Mata John melebar saat dia bertanya dengan tidak percaya, besok pagi. Apakah kamu pikir aku dewa? Jasper tertawa dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tetapi Anda tidak akan mendapat masalah. John mengacak-acak rambutnya, yang telah tumbuh jauh lebih tipis sejak dia mengenal Jasper. Dia berkata, beri aku waktu sebentar untuk memikirkannya. Mendaftarkan perusahaan di Kepulauan Cayman tidaklah sulit, tapi perusahaan cangkang. Apakah Anda ingin memiliki modal terdaftar minimum? Ya, $1 AS akan cukup, kata Jasper sambil tersenyum. Beberapa tempat di dunia merupakan surga penghindaran pajak bagi perusahaan multinasional, dan Kepulauan Cayman adalah salah satunya. Bahkan, pada tahun 2020, setelah 19 tahun berlalu, beberapa perusahaan besar masih akan mendaftarkan kantor cabang atau perusahaan induk mereka di Kepulauan Cayman. Pertama-tama, tempat itu bebas pajak. Kedua, perusahaan asing yang masuk dan berinvestasi di pasar domestik bermanfaat bagi negara-negara seperti Somaliland, yang mengandalkan dana asing untuk berkembang pada tahun 2001. Setiap tempat berusaha menarik investor sekarang, dan mampu menarik investor asing dianggap sebagai nilai tambah yang besar. Dengan demikian, mereka yang bisa berpikir di luar kotak akan mencari kesempatan untuk mendaftarkan perusahaan mereka di negara lain. Tanpa mempertimbangkan hal lain, hanya kebijakan preferensial dan pembebasan seumur hidup dari pajak sudah cukup untuk menyebabkan massa bergegas seperti bebek. Saya tidak berencana membuat semua perusahaan terdaftar di luar negeri. Alasan pertama adalah bahwa prosedurnya terlalu rumit dan memakan waktu. Alasan kedua, yang juga merupakan alasan utama, adalah sebagai orang keturunan Somer yang mengambil untung dari uang negara saya harus membayar pajak ke negara saya. Itulah sebabnya aku menyuruhmu melakukan ini untukku. Saya hanya membutuhkan perusahaan cangkang yang bisa saya singkirkan begitu saya selesai melakukannya. John mengangguk dengan sadar saat dia mendengarkan Jasper berbicara. Kemudian, dia membiarkan Jasper menonton saat dia mengambil teleponnya dan melakukan 4 atau 5 panggilan telepon berturut-turut. Setengah jam kemudian, John berkata, Alhamdulillah saya masih memiliki beberapa teman yang berkecimpung dalam bisnis ini. Salah satu dari mereka berimigrasi ke Kepulauan Cayman. Dan sering membantu orang lain dengan prosedur seperti ini. Setidaknya Anda akan melakukannya dengan cara yang agak legal. Menyelesaikannya besok memang terbukti menjadi tantangan, tetapi teman saya telah berjanji dia akan mewujudkannya. Hampir siang hari di mana dia berada berkat perbedaan zona waktu 6 jam, jadi kita harus mengiriminya informasi sekarang. Dia akan mengantre di pagi hari dan memulai prosedurnya. Semuanya harus selesai paling lambat sore hari, kata John. Baiklah, beri aku informasi kontak temanmu, kalau begitu. Saya akan mengatur seseorang untuk menghubungi dia mengenai informasi dan pembayaran yang relevan, kata Jasper. Ketika dia mendengar itu, John menuliskan nomor untuk Jasper. Jasper segera memberikan nomor itu kepada Malcolm setelah menerimanya. Mungkin karena pengaruh budaya, tetapi orang Amerika ini sangat pandai dalam hal-hal yang tidak lazim seperti ini. Dia juga orang yang membuat rencana yang akan membantu mencegah Jasper terlibat masalah dengan hukum. Bagaimana pertemuan Anda dengan Bank Pertanian? Tanya Johan penasaran. Tidak ada masalah besar.
Saya tidak memintanya berbuat banyak kecuali mengawasi pinjaman yang ingin diambil Konrad dan memastikannya disalurkan ke rekening perusahaan baru secara keseluruhan. Tidak satu sen pun dapat masuk ke rekeningnya. Bukankah ini yang biasanya diminta secara eksplisit saat mengambil pinjaman di bank? Jasper tertawa ketika dia bertanya. John mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Namun, jika Anda belum muncul sebelumnya mengenai hal-hal seperti itu, siapa yang tahu jika ada yang ditransfer ke akun pribadi lain? Kamu tahu seperti apa keadaannya? Tidak ada yang akan memeriksanya jika tidak ada orang yang bertindak sebagai pengawas. Ini semua adalah hal yang sangat kecil bagi Presiden Cabang Distrik, dan kata-katanya berlaku sebagai aturan selama tidak ada insiden besar yang terjadi. Setelah beberapa saat makan dan mengobrol, Jasper berdiri untuk pergi. Yah, itu saja untuk hari ini. Saya masih harus buru-buru bertemu dengan beberapa orang lain, kata Jasper sambil berdiri. Itu terlambat. Kamu masih punya janji? Tanya Johan bingung. Jasper tersenyum misterius sambil berkata, kami akan menandatangani kontrak besok. Tentu saja, saya harus mempersiapkan semua rencana saya sebelumnya. Saya harus memastikan orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan milik negara itu ada sebelum saya tidur. John menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang mencoba melawanmu akan memiliki 7 tahun nasib buruk yang menanti mereka.